Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadah kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. 1. Mengapa Dayu batuk-batuk? 2. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman sekelasmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. 2. Saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman karena adanya suplai oksigen atau O2 yang lebih murni sehingga udara di bawah pohon rindang terasa segar. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar, sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja yang penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. 1. Faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. 3. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Kemudian ceritakan bagan, diagram, atau model tersebut di depan kelas. Maka alternatif bagan atau diagram atau model yang bisa kamu berikan adalah seperti berikut ini. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan.
Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sengit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tidak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Pak Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya ke luar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan sehingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan Kuldesak lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, di sana terdapat tabel ya tentang kata tanya, lalu pertanyaannya dan jawabannya. Contoh untuk kata tanya apa, di sana ada apa penyebab asap di Riau. Kemudian jawabannya penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama untuk kata tanya apa, selanjutnya bisa pertanyaannya adalah apa yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Maka jawabannya yang membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau adalah angin. Kemudian yang kedua di mana? Pertanyaannya di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian pertanyaan selanjutnya di mana kebanyakan penduduk memilih tinggal saat terjadi kabut asap? Jawabannya kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah saat terjadi kabut asap. Lalu siapa? Pertanyaannya siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi? Jawabannya yang mengungsi ke tempat sanaknya di Kota Bukit Tinggi adalah Asep Dadan Muhanda. Lalu siapa yang khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil? Jawabannya yang khawatir terhadap kesehatan dua anak yang masih kecil adalah Asep Dadan Muhanda. Lalu untuk pertanyaan mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Lalu untuk mengapa asap pembakaran berbahaya? Jawabannya, asap pembakaran berbahaya karena mengandung partikel kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap?
Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Lalu pertanyaannya, bagaimana keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu? Maka jawabannya, keadaan jalanan di Pekanbaru Riau pagi itu lengang. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah jika ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.